Oke, di sini untuk programnya udah jadi ya, Mas. Nah, di sini sebelum saya jelaskan untuk alat-alat yang digunakan dan apa saja secara teknis gitu ya yang akan diperlukan gitu ya. Nah, di sini saya akan uji coba atau demokan alatnya seperti apa gitu ya yang dimintakan. Oke, di sini pertama saya akan memasang sensor getarnya terlebih dahulu ya. Nah, ini dinyalakan oleh baterai ya dengan tegangan 5 volt ya. Semua komponen atau semua modul itu dinyalakan oleh tegangan 5 volt ya, baik itu panel maupun sensor getar ataupun button wirelessnya gitu ya. Nah, oke. Nah, ini udah menyala ya untuk sensor getarnya. Nah, ini kalau dia ada getaran, nah itu menyala tuh ya. Oke, nah saya akan pasang dulu di alat belakang tuh. Ini saya zoom aja. Nah, seperti ini. Nah, oke. Untuk pemasangannya simpel aja ya. Nanti ada magnetnya. Untuk pemasangan seperti ini, nanti dia ada ininya ya. Nah, ada magnetnya jadi nempel kencang, magnet neodymium ya yang kuat gitu ya. Nah, seperti itu. Ini saya praktekkan hanya untuk uji coba aja ya. Nah, oke, di sini saya gantung ya untuk platnya. Oke, udah saya gantung. Nah, terus nih saya ini lagi. Nah, oke. Nah, ini di sini saya hanya punya tembakan mainan ya. Jadi saya akan coba aja. Oke, bentar, belum pas ya. Saya pasin dulu. Saya zoom sedikit ya. Nah, oke, udah kelihatan. Nah, saya akan mulai ya. Tembakannya saya taruh dulu. Nah, untuk buttonnya di sini ya. Nah, dia ketika kita tekan start seperti ini, nah waktu belum berjalan, lalu saat dilepas, nah waktu berjalannya, dan bisa kita tembak plat yang ada sensor getarnya. Ini saya akan demokan. Ini ya. Ini saya bidik ya. Oke, saya akan tembak. Nah, oke, sudah saya tembak. Nah, waktu berhenti itu ya. Saya diperhatikan di sini. Saya zoom. Oke. Nah, seperti itu waktu berhenti itu ya. Di 30 detik, 50 milidetik.
Nah, saya akan coba praktekkan sekali lagi ya. Nah, di sini buttonnya saat kita pencet reset, nah waktu akan mengulang tuh ya. Waktunya mengulang, kemudian bisa di start lagi. Atau kalau waktunya nggak di reset pun, kalau dipencet start nanti dia akan waktunya ngulang dari awal. Oke, sini saya akan praktekkan sekali lagi. Saya tekan start. Nah, saya tahan nih. Saya lepas. Nah, saya tahan, saya lepas. Nah, dia berjalan. Oke, kita coba sekali lagi dengan tampilan zoom ya. Nah, tunggu waktunya, oke. Nah, saya akan tembak platnya. Oke, waktu berhenti itu ya. Di 2662 milidetik. Oke, seperti itu untuk demo alatnya. Ini atau kalau kita tekan start ya. Nah, kalau kita tekan start, nah seperti itu. Nah, dia langsung ngulang lagi dari awal. Jadi nggak perlu di reset pun nggak apa-apa ya. Karena kalau ditekan start lagi, dia tetap akan mengulang dari awal. Nah, terus untuk tombol reset, ya, dia akan berfungsi kalau waktu sedang berjalan itu sebagai stop, seperti stopnya sensor getar di plat gitu ya. Nah, jadi kalau kita tekan sekali, nah dia stop gitu ya waktunya tuh, nggak berjalan lagi. Nah, terus kalau udah stop begini, kalau dipencet reset lagi, tombol reset lagi, nah dia akan berfungsi sebagai reset. Nah, seperti itu ya. Nah, dia berfungsi sebagai reset. Terus kalau misalnya kita start, terus pencet tombol reset saat waktu berjalan, nah dia berhenti. Saat kita tekan tombol start lagi, nah dia tetap ngulang dari awal gitu ya. Jadi setiap waktunya berhenti, ditekan tombol start, dia ngulang dari awal atau bisa di reset. Seperti itu. Oke, kita stop aja secara manual tekan tombol reset. Nah, dan tekan tombol reset lagi untuk reset waktu. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu untuk demonya ya. Semoga jelas ya. Nah, sekarang kita langsung ke alatnya gitu ya. Dan programnya saya jelaskan. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini untuk programnya udah jadi ya. Nah, sini untuk alat-alat yang saya pakai, saya akan jelaskan terlebih dahulu ya sebelum masuk ke programnya ya. Nah, untuk pertama sini ada mesin utamanya ya, dimana ini berfungsi untuk menghubungkan ke panel P10, buzzer ya. Bisa juga buttonnya digunakan di mesin utamanya jika mau, dan juga sensornya bisa juga digunakan di mesin utama ya. Jadi untuk rangkaiannya nanti saya akan jelaskan ya. Nah, di sini semua alat ini dinyalakan oleh tegangan 5 volt ya. Jadi dengan apapun itu asal 5 volt dia bisa ya. Nah, terus di sini juga dia karena Wemos D1 mini ini ya. Sini saya pakai microcontroller Wemos D1 mini ya. Untuk microcontroller utama, terus buttonnya juga sama ya. Wemos D1 mini ya. Dan untuk sensor getarnya di sini karena saya nggak punya Wemos D1 mini lagi, jadi saya pakai Note MCU ya seperti ini. Nah, tapi microcontrollernya masih sama ya, ESP8266 seperti itu. Nah, ini sama ya, hanya beda ininya aja. Nah, terus kalau masnya mau tanya untuk PCB yang udah jadi, ada nggak untuk yang microcontroller utama ya? Ada di sini di seperti ini ya, JWS. Jadi
dia sama rangkaiannya seperti ini, ada IC ininya juga ya, IC shift register juga, atau converter tegangan ya. Dia pakai SN 74 HC 245N ya, seperti itu nih. Ini IC-nya, ini juga IC-nya. Ini dia menggunakan hub 12 ya. Kalau ke P10 itu hub 12 seperti ini. Nah, kemudian pokoknya dinyalakan dengan tegangan 5 volt ya. Nah, untuk yang ini dia bisa menggunakan microcontroller ini ya, Node MCU versi Lolin, karena dia lebih gede ininya nih untuk boardnya nih. Kalau yang ini Node MCU versi Amiga ya, nah dia lebih kecil. Nah, saya nggak tahu ya PCB-nya ada yang jual nggak untuk yang Wemos D1 Mini, tapi setahu saya ini saya pernah beli ya, dia ada jual untuk JWS yang untuk Node MCU versi Lolin ya, jadi lebih besar seperti itu. Jadi ada yang jual, coba nanti cari aja untuk ini, pokoknya rangkaian JWS aja. Nah, yang Mas pakai hanya ininya aja nih, Lolin, terus konverternya, IC converter logiknya ya, dan hub 12 nya seperti itu. Nah, untuk yang lain, untuk misal mau ditaruhin button, sensor, ataupun buzzer, nanti menyesuaikan aja dengan pin yang telah ditentukan di rangkaiannya. Nah, nanti bisa di solder langsung di kaki pinnya kalau misalnya di sini nggak disediain gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, ya, jadi fungsi dari tombolnya sama ya seperti yang wireless. Jadi yang di sini juga sama ya. Kalau pengen pakai yang di controller utamanya nggak masalah, tinggal ditaruhin button, terus ditaruhin buzzer seperti ini, udah jadi ya. Jadi nggak ada wireless gitu ya. Jadi pure hanya mesin utama. Tapi kalau mau ditambahkan wireless, dia bisa gitu ya, berfungsi juga. Nah, di sini kita coba untuk yang pertama itu untuk wireless button ya. Wireless button ya seperti ini aja. Sini ada Wemos D1 Mini ya, saya pakai. Terus di sini ada button ya, 2 buah button ya. Ini tombol start dan juga tombol reset. Nah, tombol reset ini berfungsi 2 ya nanti. Ketika waktunya berjalan, dia berfungsi sebagai stop seperti sensor getar gitu ya. Jadi stop. Nah, saat timer sudah stop, lalu diklik lagi, dia akan berfungsi sebagai reset. Nah, seperti itu. Nanti saya jelaskan juga di programnya. Nah, ini dinyalakan juga dengan tegangan 5 volt ya. Bisa dengan baterai 18650 seperti ini nih baterainya ya. Nah, terus pakai konverter lagi nih, seperti ini nih konverternya nih, ada di bawah nih ya. Jadi cari konverter yang murah banyak ya, dari baterai 18650 ke 5 volt, ada banyak dijual di toko online ya. Silakan cari sesuai kebutuhan aja, sesuai disesuaikan dengan dananya yang ada ya. Nah, seperti ini. Ada yang bisa di charger juga, ini saya kebetulan nggak ada chargernya ya, jadi hanya pure dari baterai ke 5 volt. Tapi ada yang ini ya, yang bisa di charger. Nah, seperti ini nih, ini agak mahal ya. Nah, seperti ini, dia bisa di charger USB Type C. Ini fungsinya UPS ya, jadi dia akan bekerja ketika nggak ada tegangan, juga bisa bekerja ketika ada tegangan, juga bekerja. Nah, seperti ini. Ini agak mahal ya. Kalau yang kecil-kecil kayak gini itu agak murah ya. Cari aja yang ada casannya juga, ada sih saya lihat ya. Nah, seperti itu. Ini saya pakai Node MCU Amiga ya. Dan sensor getarnya seperti ini. Nanti ada 2 tipe sensor getar itu ya, yang saya tahu ya,
saya nggak tahu ada lagi atau enggak. Nah, ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini dia aktif high ya. Di programnya harus di set high. Nah, kalau yang seperti ini aktif low. Jadi di programnya itu saya set aktif low. Jadi dia akan stop untuk waktunya kalau bernilai low seperti itu. Nah, lebih saya sarankan jangan pakai yang seperti ini ya, karena kurang akurat. Udah saya coba beberapa kali percobaan ya. Jadi saya coba dulu sebelum sampai pada tahap kesimpulan dari pembuatan video ini. Jadi gunakan yang seperti ini nih, yang sensornya tabung tuh ya, seperti ini. Ini juga tabung sih, cuman bedanya dia tabungnya seperti ini seperti ini nih ya, keluar tuh kecil, dia ada kayak coil. Nah, seperti itu. Nanti untuk sensitivitas getarnya bisa diatur ya melalui potensio ini. Nanti diputar-putar aja, disesuaikan dengan kebutuhan untuk sensor getarnya gitu ya, seberapa kuat getarannya. Oke. Nah, terus ini ada magnet. Magnet ini fungsinya untuk menempelkan ke platnya ya. Nah, agar dia tidak lepas kalau pakai lem. Saya udah coba ya. Saya kan juga nyoba-nyoba. Jadi kalau pakai lem tembak langsung ke platnya untuk sensor getar dan seisinya, di lem langsung pakai misal pakai lem tembak lah ya kata kasarnya. Nah, nanti kalau platnya bergetar terus ya, itu dia akan lama-lama copot lemnya. Tapi kalau pakai magnet seperti ini, mau guncang seperti apa nih ya, nah dia nggak akan lepas gitu ya. Jadi kuat. Ini magnet yang saya punya jenis neodymium, magnet yang paling kuat katanya mah ya. Nah, seperti itu. Jadi lebih kencang untuk nempelnya. Dan kalau pakai magnet ini enak ya, bisa dipindah-pindah. Jadi kalau misalnya platnya yang mana gitu ya, bisa dipindah gitu ya. Kalau misalnya mau pindah plat bisa dipindah. Nah, seperti itu enaknya ya kalau nggak pakai lem. Jadi tinggal tempel-tempel aja seperti itu ya. Nah, terus pokoknya ini dinyalakan dengan 5 volt ya. 5 volt, dia hanya sensor getar dan converter gitu ya, dan baterai 18650. Banyak dijual ya baterai 18650. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan, tapi pastikan cari yang original ya, jangan yang KW. Banyak yang KW sekarang tertulis 3000 mAh tapi isinya mah nggak terlalu banyak ya di dalam baterainya. Nah, terus di sini untuk button wireless sama ya. Kalau mau ditaruhin baterai sama seperti ini, dengan converter juga ya, dari tegangan 4,2 ke 5 volt seperti itu ya. Nah, tapi di sini saya nggak taruhin baterai ya. Nah, saya nggak punya lagi. Ini ada, tapi saya males lah ya. Ini hanya sampel aja, contoh seperti itu. Nah, terus sudah saya bahas semuanya ya untuk hardware-nya. Untuk buzzer ini 5 volt ya, bisa disesuaikan aja nanti. Buzzer, transistor ini BC547, nanti kita lihatlah di rangkaian. Ini push button ya, bisa pakai button seperti apa aja sih ya, tergantung kebutuhan. Ada yang seperti ini ya, ada juga yang seperti ini ya, ada juga yang model macam industri gitu ya, yang pencetannya gede ya, terserah, nanti disesuaikan aja, rangkaiannya mah sama gitu ya. Nah, seperti itu. Untuk sensor getarnya pilih yang seperti ini ya, yang tabungnya seperti ini, karena akurasinya lebih bagus ya daripada yang ini. Ini dia tahu koclak ya ininya ya, akurasinya kurang bagus. Kalau yang ini lumayan lah ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah hardware-nya sudah tahu ya seperti ini. Nah,
kita bisa langsung ke rangkaiannya atau programnya ya. Oke, sebentar. Nah, di sini saya akan jelaskan ya. Nanti yang akan didapatkan untuk programnya di sini ada 4 nih ya. Ada program utamanya, timer airsoft. Nih, revisi 2 ya, rev 2. Nah, terus ada sensor getar. Terus ada cek MAC address. Jadi sistem dari alat ini tuh dia itu wireless ya. Jadi menggunakan WiFi dengan MAC address. Jadi nanti dicek dulu untuk MAC address dari controller utamanya. Jadi kita pakai MAC address dari controller utama untuk dihubungkan ke button wireless dan timer airsoft ya, ke ini sensor getar gitu ya. Jadi cek dulu untuk MAC addressnya, karena setiap setiap microcontroller atau ESP8266 itu beda-beda MAC addressnya, jadi nggak bakal sama. Jadi kalau Mas buat 2 sampai 3 atau 4 gitu ya, itu pasti nggak bakal sama MAC addressnya. Jadi tenang aja, nggak bakal ketuker untuk pairingnya gitu ya. Jadi pairingnya dia berdasarkan MAC address, dan setiap MAC address itu berbeda-beda untuk setiap alatnya ya. Jadi ini punya MAC address, ini punya MAC address, ini punya MAC address. Jadi setiap alat tuh beda-beda MAC addressnya, nggak mungkin sama ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian nanti juga dapat library-nya. Sini library-nya hanya DMD, ESP master sama ini nih, saya lupa naruh ini. Sama sebentar. Nah, sama ini nih button master ya. Nah, ini button master. Nah, ya easy button namanya. Nah, ini saya kopikan aja. Nah, nanti library-nya cuma 2 ini aja. Ini digunakan juga di Arduino-nya, nanti dimasukkan ya ke sini nih. Jadi kalau pengen masukin library tinggal copy terus ke libraries. Nah, terus ke ini nih, ke dokumen Arduino, terus libraries ini. Nah, terus paste di sini gitu ya. Nah, untuk cara install board ESP8266-nya itu banyak ya di YouTube, nanti cari aja ya. Saya nggak jelasin di sini ya karena bakalan panjang durasinya. Jadi nanti cari aja sambil belajar juga ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk rangkaiannya ya. Nah, ini programnya nanti kita lihat dulu untuk rangkaiannya. Nah, untuk pertama kita ke mesin utama dulu. Nah, mesin utama nanti Mas dapat ininya, timer airsoft untuk skematiknya. Nah, seperti ini untuk skematiknya ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini untuk Wimos-nya nih ya. Terus ini untuk IC-nya nih 74HC245N ya. Seperti ini untuk rangkaiannya. Nah, terus di sini ada sensor, button 1, button 2, terus buzzer ya. Nah, ini kenapa pakai resistor dan transistor? Karena sekali lagi itu ESP8266 ini itu bekerja di tegangan 3,3 volt. Jadi butuh bantuan dari transistor ini untuk menghubungkannya ke VCC 5 volt untuk tegangan yang lebih besar, untuk membunyikan buzzer gitu ya, supaya lebih keras suaranya. Sebenarnya langsung ke buzzer juga bisa ya, cuman kurang kencang aja suaranya seperti itu. Nanti kalau kurang keras untuk buzzernya bisa diganti dengan relay gitu ya, dan dihubungkan ke buzzer atau speaker yang lebih besar seperti itu. Nah, seperti ini ya untuk rangkaiannya. Ini untuk konektor hub 12 nya.
Nah, seperti ini untuk rangkaiannya. Nah, seperti itu. Lalu di sini untuk tampak atas PCB ya. Nah, bisa dilihat juga di sini. Kalau mau dicetak ya silakan langsung cetak aja. Nggak masalah. Nih yang begini-begini itu jumper ya. Jadi ada beberapa jalur yang tidak bisa dilewati, jadi saya pakai jumper. Karena saya buatnya di PCB 1 layer. Kalau masnya buat di 2 layer juga bisa. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk tampak bawahnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, terus di sini untuk file JSON. Nih Mas juga bisa buka, misal Mas mau rubah ininya ya. Nih, nggak mau ini ada nama saya bisa diubah. Saya buatnya pakai ini nih, pakai isi IDE namanya. Bisa dibuka di desktop ataupun di online ya, cari aja isi IDE. Oke, nanti Mas bisa langsung pilih file, terus open ya, isi IDE. Nah, nanti langsung buka aja project ini. Nah, terus pilih import file aja, import. Nah, nanti akan terbuka seperti ini. Ini PCB-nya ya. Nah, PCB-nya ini terus ini PCB-nya nanti saya buatkan deh nih, ada sini. Nah, untuk skematiknya nih saya buatkan, export ke isi IDE. Nah, nih SCH. Nah, oke. Udah saya buatkan tuh ya. Nah, nanti bisa pilih open isi IDE ya, skematik open. Nah, import. Nah, nanti bisa itu langsung kebuka. Jadi tinggal diubah-ubah aja sesuai keinginan gitu ya. Nah, udah saya buatkan untuk skematik dan PCB-nya. Jadi nanti bisa cetak sendiri atau seperti apa gitu ya. Nah, pokoknya saya pakai untuk aplikasinya itu namanya isi IDE. Oke. Nah, setelah skematik untuk rangkaian utamanya sudah, kita ke button wirelessnya. Nah, untuk button wireless seperti ini aja ya, simple. Nah, dia untuk button 1 ke D1 ya, untuk button 2 ke D2, lalu pin yang satunya lagi untuk setiap button itu ke ground. Nah, seperti itu aja. Jadi nanti kita pakai input pull up untuk resistor bawaannya ya, bawaan dari ISP-nya, atau pakai library. Untuk button wireless ini saya pakai library tadi, easy library, easy button library ya. Jadi untuk library-nya gitu ya, untuk library buttonnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang rangkaian utama itu button resetnya saya nggak pakai library easy library karena nggak bisa bentrok dia ya, karena pinnya terbatas. Jadi memanfaatkan apa yang ada, yang bisa aja gitu ya. Oke. Seperti ini untuk rangkaiannya ya, simple aja ya. Nanti bisa dibuatkan PCB sendiri atau seperti apa gitu ya, sesuai keinginan lah. Nah, terus ini untuk sensor getarnya ya. Untuk sensor getarnya seperti ini aja ya, 5 volt ke VCC di sensor getar, kemudian ground ke ground ya ini, kemudian pin D1 ke D output dari digital output dari sensor getar. Nah, seperti itu. Nah, di sini bisa juga dibuka ya untuk ininya, untuk filenya ya. Ini saya menggunakan aplikasi FreeSting untuk membuatnya. Nanti Mas bisa juga buka ya atau install aplikasi FreeSting. Aplikasi berbayar sih ya, tapi ada yang gratis ya. Dulu mah gratis, cuman sekarang berbayar, nggak tahu kenapa ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian sudah ya untuk rangkaian sensor getar, button wireless, dan mesin utamanya ya sudah. Nah, sekarang kita masuk ke programnya ya. Sebentar aja saya jelasin. Nah, pertama di sini untuk timer
Airsoft-nya ya. Nah, di sini untuk library-nya saya memakai ESP0 ya. Jadi komunikasi ESP0 antar unit ESP-nya ya gitu. Jadi ESP1, ESP2, ESP3 terhubung gitu ya. Nah, kemudian library yang selanjutnya saya pakai itu DMD ESP ya. Jadi untuk menampilkan ke panel P10-nya. Kemudian ada easy button ya untuk library buttonnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk pin-pinnya tadi udah disesuaikan ya. Ini buzzer ya di GPIO 5 ya, ini 5 artinya di D1 ya, nanti tinggal disesuaikan aja. Nih udah ada saya kasih namanya ya. Untuk sensor di pin 1 di GPIO 1 di pin TX, terus reset di RX gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, terus ini untuk mode serial ini kalau mau melihat MAC address ya, jadi di program utamanya bisa langsung lihat MAC address. Jadi dengan mematikan fungsi dari sensor ya, fungsi dari sensor dimatikan sementara. Nah, bisa pakai MAC address. Jadi kalau pakai sensor getar wireless gitu ya, sebenarnya nggak perlu pakai sensor getar di sini, tapi kalau mau pakai silakan aja. Tapi ada juga program MAC address. Ya, lihat MAC address. Nah, cek MAC address di sini. Nah, nanti saya kasih tahu caranya untuk lihat MAC address-nya ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Ini untuk variabel yang digunakan ya, dan lain sebagainya. Ini nanti bisa dipelajarin aja. Ini untuk struct datanya, jadi data dari button ya. Ini ada data start dan data reset. Kemudian ini data S itu dari data sensor ya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk settingan dari ESP0-nya. Ini untuk perintah yang akan diterima dari masing-masing node MCU ya, atau masing-masing dari microcontroller yang telah terhubung gitu ya. Nah, perintahnya seperti ini ya. Perintahnya untuk ini kalau start untuk menjalankan waktu ya pastinya. Nah, kemudian untuk kalau reset ini dua fungsi ya. Kalau misalnya dalam keadaan status time-nya true, maka dia akan false. Nah, kalau enggak, maka dia akan reset gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk perintah sensor dia akan memberhentikan waktu aja gitu ya, gampang. Nah, seperti itu. Ini saya selesai aja, nggak perlu. Nah, terus ini seperti ini untuk definisi pin ya. Terus ini untuk pembacaan button ya. Nah, seperti ini. Nah, ini pakai ini ya. Lupa nih saya nambahin nih dia. Nah, di sini. Nah, dan jika status button false, status timer false. Nah, seperti ini. Oke, done. Nah, seperti ini. Jadi dia nggak akan bisa diketik start button ketika waktunya sedang berjalan. Ini saya tambahin ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk yang lain ini ada ininya sih, tinggal baca-baca aja fungsi reset waktu nih. Fungsi pembacaan sensor getar nih. Kalau sensor getarnya dipasang di controller utamanya gitu ya. Nah, terus ini untuk fungsi penghitung waktu ya. Nah, dia akan berjalan tuh ya, untuk waktunya disesuaikan seperti itu. Nah, terus habis program utamanya ya,
kita ke program untuk button wirelessnya. Nah, untuk button wireless ini nanti untuk ini kan ada nih, ini nggak pakai broadcast ya, broadcast address. Nah, yang ini pakai ini. Nah, ini disesuaikan dengan microcontroller utamanya. Jadi ini saya jelaskan juga sedikit. Nah, jadi sebelum microcontroller utama di-upload program timer airsoft rev 2 ya. Itu upload dulu untuk ini nih. Button wireless revisi 1. Sorry. Ini nih, apa namanya? Cek MAC address ya. Nah, jadi untuk mengetahui MAC address-nya. Nah, ini dihubungkan ya ke micro USB dan ke komputer. Nah, seperti ini. Nah, saya ke sini dulu. Nah, nanti pilih aja di sini tools. Kemudian pilih aja di sini, bisa pilih yang Lolin Wimos D1 R2 dan mini gitu ya. Itu bisa pakai Note MCU aja. Saya lebih senang biasanya pakai Note MCU sih. Note MCU 1.0. Terus pilih port yang terhubung ya, Wacom 7. Sebelum itu Mas juga harus install driver CH340 ya. Itu bisa cari aja di YouTube caranya install driver CH340 karena ini pakai CH340. Saat install Arduino itu belum bisa ya, belum ada CH340 untuk drivernya. Jadi install dulu CH340-nya supaya bisa terupload programnya ya. Nah, udah di sini terus pilih portnya di sini, port berapa yang terhubung itu ke Wimos-nya. Ini kebetulan saya di COM7. Oke, kita pilih. Nah, terus upload aja udah langsung. Nah, tunggu hingga prosesnya selesai ya. Nah, ini udah done uploading. Udah, Mas tinggal buka serial monitor. Terus setel baud rate-nya ya. Jangan lupa ini di 115.200 baud ya. Nah, seperti itu dan di reset aja nih. Di reset. Nah, ini udah muncul MAC address-nya tuh ya. Nih, kita reset lagi, nanti dia tetap muncul. Oke, bawah. Nah, ini MAC address-nya ya. Jadi setiap microcontroller tuh beda-beda MAC address-nya untuk ISP ini ya. Nah, nanti tinggal di ini aja dipastikan aja di sini nih. Ini kan BC ya, BC di sini gitu ya. Terus FF gitu ya. Nah, seperti itu. Sorry. Nah, terus 4D terus F6 13 23. Nah, udah seperti itu. Jadi dia akan otomatis terkonek, dia akan mencari MAC address-nya seperti itu ya. Nah, saat udah ketemu MAC address-nya, nanti Mas bisa langsung upload aja untuk library untuk program ininya ya, untuk program utamanya gitu ya, ke microcontroller utamanya. Udah tinggal upload ya, seperti itu. Nah, udah dia lagi upload dan tungguin aja. Nah, untuk yang ini kan udah ditulis broadcast-nya ya. Nah, tinggal dihubungkan ke yang ini. Nah, nanti disesuaikan portnya ya. Nah, tinggal pilih tools dan disesuaikan portnya gitu ya. Dan upload seperti cara tadi gitu ya, sama aja. Nah, untuk ini untuk simple aja ya. Jadi dia membaca untuk buttonnya gitu ya. Kalau buttonnya ditekan
sebentar dia akan mengirim, kalau ditekan lama dia juga tetap akan mengirim gitu ya. Jadi itu untuk membatasi buttonnya. Jadi kalau ditekan, nah dia belum mulai gitu ya, kalau dilepas baru mulai. Nah seperti itu fungsinya ya. Library button ini berfungsi seperti itu ya. Jadi saya pakai library button seperti itu, easy button. Nah ini udah untuk button. Nah untuk selanjutnya sensor getar. Nah sensor getar sama aja sih ya. Nah jadi ini di copy paste saja nanti nih untuk yang button wireless ya sama sensor getar itu harus sama nih untuk broadcast addressnya atau ke board utamanya gitu ya. Jadi dua ini akan terhubung ke board utama ini. Jadi MAC addressnya harus sama untuk sensor getar dan button wireless gitu ya. Nih sama, tinggal di copy paste aja ke yang button wireless seperti itu. Kalau udah ketahuan untuk MAC addressnya. Nah terus ini untuk sorry ini udah. Nah untuk sensor getarnya simple aja, lebih simple daripada buttonnya. Nah tinggal membaca doang sensornya. Jika sensor bernilai low, maka dia akan mengirimkan perintah memberhentikan waktu. Nah seperti itu aja sih, mudah ya. Nah seperti itu. Nah seperti itu ya. Jadi untuk ini udah ya, untuk hardwarenya udah saya jelasin ya. Terus untuk programnya udah saya jelasin, dan untuk rangkaiannya juga udah saya jelasin ya, dan bagaimana cara uploadnya juga sudah saya jelasin ya. Jadi nanti bisa dikreasikan aja sesuai selera ya. Seperti itu, nanti bisa dilihat-lihat aja rangkaiannya ya, dan disesuaikan lagi sesuai keperluan gitu ya. Oke, mungkin demikian video penjelasan saya dan juga demonya. Semoga bisa dipahami dan juga dibuat secara baik gitu ya. Nah oke. Jika ada pertanyaan langsung aja di WA ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.